Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh siap? Anak soleh soleha, semoga jawaban siap dari lisan anak soleh dan soleha menandakan anak soleh dan soleha sudah siap belajar hari ini. Tentunya sebelum kita belajar, maka hendaklah kita membiasakan diri kita berdoa. Masih ada yang ingat? Anak soleh dan soleha, bagaimana tepuk doa? Ya, mari kita lakukan bersama. Ayo ikuti ustazah sambil nonton videonya. Ikuti ustazah. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua, ayo anak soleh soleha, mana sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Anak soleh dan soleha, hari ini kita belajar tematik. Tema 1, diriku. Subtema 4, aku istimewa. Semoga kita semua menjadi anak soleh dan soleha yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak hanya istimewa di mata ayah ibu kita, tetapi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hari ini kita belajar di pembelajaran 4, pembelajaran 6. Ya, anak soleh dan soleha. Kemarin Ustazah Nafisa sudah ajar tentang penjumlahan, ya, penjumlahan 1 sampai 10. Hari ini kita akan mengulang pembelajaran yang sama dengan soleh dan soleha. Harapannya yang diajarkan Nafisa kemarin sudah dikuasai. Jadi hari ini kita hanya mengulang pembelajaran kita, tetapi dengan cerita yang berbeda. Ya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini anak soleh dan soleha, yang pertama setelah mengenal konsep penjumlahan sederhana, siswa anak soleh dan soleha mampu menghitung banyak objek gabungan dari 2 kelompok objek sejenis dengan tepat. Yang pertama yaitu setelah mengenal konsep penjumlahan sederhana, anak soleh dan soleha mampu menghitung banyak objek gabungan dari 2 kelompok objek sejenis dengan tepat. Yang kedua, dengan mengenal konsep penjumlahan sederhana, anak soleh dan soleha bisa menyelesaikan masalah penjumlahan dalam bentuk soal cerita dengan baik. Tentunya dengan penjelasan ustazah, anak soleh dan soleha bisa menyelesaikan tugas dari ustazah. Ya, itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu 2. Ya, anak soleh dan soleha, silakan buka bukunya halaman 142. Halaman 142. 142. Ya, kita akan belajar penjumlahan melalui cerita. Ya, kemarin sudah kita belajar dari penjelasan ustazah Nafisa. Hari ini kita akan belajar atau mengulang penjumlahan dengan cerita yang berbeda. Ya, hari ini kita akan bercerita tentang Udin. Coba perhatikan bukunya halaman 142. Ya, di bukunya lihat gambar. Perhatikan gambar Udin. Udin sedang apa digambar? Ya, Udin sedang berbelanja. Udin, coba kita baca
Tulisannya, Udin suka menolong ibu. Siapa di rumah yang suka menolong ayah ibunya? Nah, harapannya anak soleh dan soleha juga termasuk anak yang suka menolong ayah ibunya di rumah, ya, supaya menjadi anak soleha, ya. Selanjutnya, Udin menolong ibu berbelanja ke warung. Siapa yang suka menolong ayah ibunya atau membantu ayah ibunya membelikan sesuatu di warung atau membantu ibu berbelanja di warung? Jangan sampai kita hanya rajin berbelanja untuk diri kita sendiri, tidak pernah membantu orang tua kita untuk membelanjakan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang tuanya di rumah. Ya, seperti Udin yang suka menolong ayah atau ibunya di rumah, yaitu berbelanja ke warung. Jangan hanya rajinnya berbelanja saja apa yang disuka, tetapi membantu juga ayah ibu, ya, itu ya. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita lanjut di cerita penjumlahannya. Udin, apakah yang dibeli Udin? Kita lihat. Udin membeli 4 buah tomat hijau. Siapa yang pernah lihat tomat? Atau siapa yang menanam tomat di rumahnya? Coba, siapa? Ya, apakah ada? Coba sebut namanya, siapa? Ya, jadi Udin membeli 4 buah tomat hijau, ya. Jadi tomat hijau. Udin juga membeli 2 buah tomat merah. Ada 4 tomat hijau dan 2 buah tomat merah. Nah, coba lihat, Ustazah akan tulis di papan tulis. Siapa yang masih ingat bagaimana menulis angka 4 dan 2? Ya, tulis. Tadi Udin membeli 4 buah tomat warna hijau, ya. Tomat 4 buah tomat warna hijau. Selanjutnya Udin membeli 2 buah tomat berwarna merah. Jadi tomat yang dibeli Udin ada yang hijau dan ada yang merah. Tentunya anak soleh soleha yang pernah melihat tanaman tomat tentu pasti melihat ada warna hijau dan ada warna merah. Hijau tandanya belum masak, tapi kalau warna merah tandanya tomat tersebut sudah siap dipanen, ya. Jadi 4 tomat hijau dan 2 tomat merah. Jadi 2 berarti 2 tambah 3. Atau Ustazah tulis ini misalnya, ya, tomatnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ditambah setelah membeli 4 buah tomat hijau, Udin juga menambah belanjanya. Tambah berapa? 2 bukan 3, ya. 2 tomat. Jadi ada 4 buah tomat hijau dan 2 tomat merah, ya. Jadi 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Yaitu angka 4 ditulis. Selanjutnya 2. 1, 2 tomat hijau merah. Jadi ditulis 2. Sekarang berapakah jumlah tomat yang dibeli Udin? Setelah anak soleha menulisnya seperti ini, 4 dan 2, 4 tambah 2. Tugas anak soleha menghitungnya. Boleh menghitung jumlah buah tomat, bisa juga mengangkat jarinya. 4 ditambah 2. Nah, 4 ditambah 2. Nah, anak soleha dihitung sesuai dengan cara anak soleha. Tidak harus seperti Ustazah, boleh dengan cara ayah ibu di rumah, ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata jumlah tomat Udin setelah dihitung semuanya ada 6. Betulkah ada 6? Coba kita hitung jumlah tomat di gambar atau di tulisan Ustazah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Nah, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, selanjutnya masalah soleha, lihat halaman 143 ya. 143 ya. Jadi lihat, ternyata Udin tidak hanya membeli tomat, Udin juga membeli ikan. Nah, tentunya anak soleha pasti makan ikan di rumah atau pernah menemani ibunya belanja ikan di pasar. Ya, Udin membeli ikan. Nah, coba kita lihat. Kemudian Udin membeli ikan. Udin membeli 3 ekor ikan emas yang sangat besar. Nah, dia belanja ikan emas 3 ekor yang sangat besar. Ya, seperti apa ya besarnya ya? Jadi Udin membeli 3 ekor. 3, masih ada yang tahu angka 3? Ya, 3 ekor ditambah berapa ekor lagi? Nah, Udin membeli lagi, menambah lagi belanjaannya. Ada berapa? Udin membeli lagi 5 ekor ikan emas kecil. Nah, selain dia membeli ikan emas yang sangat besar, dia juga membeli 5 ekor ikan emas ya kecil. 5. Dia membeli 3 ekor dan menambah lagi 5 ekor emas seperti ini. Berapakah semuanya? Nah, coba angkat jarinya. 5 ekor ditambah 3 ekor. Atau 3 ekor ditambah 5 ekor. Coba jarinya. 3 ekor. Coba. 1, 2, 3. 3 ekor ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti coba kita hitung. 3 ekor ikan yang besar-besar, ikan emas besar, dan 5 ekor ikan emas kecil. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kalau anak soleha belum bisa melipat tangannya, bisa dengan mulutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Karena tidak semua anak soleha bisa melipat tangannya. Cara menghitungnya dengan melipat tangan bisa. Tapi anak soleha bisa melakukan dengan cara sendiri atau dengan cara ayah ibu di rumah. Ya, jadi jumlahnya berapa tadi? Ada 8 ya, 8. Ini ada 8 ya. Jadi 3 tambah 5 sama dengan 8 ya. Jadi jumlah ikan mas yang dibeli Udin, jadi jumlah ikan mas yang dibeli Udin seluruhnya
ingat berapa jumlah ikan mas yang dibeli Udin? Semuanya jika dijumlahkan, jika dikumpulkan atau dihitung, ada ya 8. Jumlah ikan mas yang dibeli Udin seluruhnya adalah ya 8 ya. Ada 8. Itulah pembelajaran kita hari ini, anak soleh soleha. Jadi harapannya anak soleh soleha terus semangat belajarnya di rumah, dan semoga dimudahkan oleh Allah dalam belajarnya. Kemudian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tugasnya anak soleh soleha melanjutkan mengerjakan halaman 143 yang belum ustazah kerjakan ya, dan bisa juga menambahnya kalau anak soleh soleha membuat sendiri soalnya ya, kalau mau lebih bisa lagi, lancar lagi, supaya ketika ulangan atau ustazah evaluasi nantinya anak soleh dan soleha sudah bisa menjawabnya dengan tepat dan benar tanpa bantuan orang tua di rumah ya. Anak soleh dan soleha ketika ingin menjadi anak yang soleh soleha maka rajin belajar di rumah, sholatnya jangan dilupa, tidak boleh lagi dipaksa-paksa orang tuanya baru mau sholat, karena sholat itu adalah kewajiban kita ya. Tugas anak soleh soleha adalah masih proses belajar sholat, melakukan kewajibannya sebagaimana kewajiban orang dewasa ya. Jadi pelan-pelan, terutama hafalannya pelan-pelan, yang penting hafalannya tetap diingat, merujuk hafalannya, ingat 10 kali dalam satu ayat, ulang-ulang 10 kali dalam satu ayat ya. Anak soleh harapannya dari penjelasan ustazah bisa dimengerti. Nah, masih ada yang ingat tepuk semangat? Nah, tepuk anak soleh ya, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Allahu Akbar. Harapannya anak soleh soleha ketika mengerjakan tugasnya dibantu oleh ayah bundanya ya. Tidak boleh ketika diarahkan oleh ayah bundanya atau siapapun yang membantu anak soleh soleha, anak soleha tidak mendengar ya. Jadi karena untuk memudahkan kita dalam mengerjakan tugas. Itulah pembelajaran hari ini anak soleh soleha. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ayah bunda dalam membimbing anak anda. Allahu Akbar.